Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Bang Zul ya. Di tengah-tengah kesibukan kita, ya Allah masih memudahkan kita untuk berkumpul, bermajelis, khususnya ketika yang akan dibahas ada Al-Quran. Ya, kita diingatkan bagaimana Rasulullah SAW juga curhat kepada Allah, bagaimana kondisi jiwa umatnya yang berat ya untuk diajak kepada Quran. Ya. Wa qala Rasul, ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, ini umatku yang ya berat dan menjauhi Al-Quran gitu ya. Dan itu Allah abadikan dalam surat Al-Furqan. Jadi ini sebelum kita membahas yang lain-lain, ini menjadi sebuah karunia yang patut kita syukuri. Bagaimana kita dikuatkan, ya, jiwa kita, hati kita dilapangkan untuk sama-sama bermajelis meskipun dengan kenyamanan, dengan fasilitas teknologi ya, kita bisa di tempat masing-masing, juga bisa sambil ngemil, ngopi ya, mangga silahkan. Nah, justru ini semoga jadi tambahan kenikmatan yang membuat kita semakin semangat belajar insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sulit nolak ketika Bang Zul ya meminta, karena beliau sebagai guru ya, juga saya banyak belajar dari beliau gitu ya, termasuk juga ketika disebut nama-nama angkatan ya, alumni ITB 89, Masya Allah itu guru-guru saya semua. Ada Bang Andri, ada Bang Ahmad Zulkarnain juga ya, Masya Allah. Jadi saya anggap ini saya sedang diminta guru-guru saya untuk ya presentasi tugas yang diberikan gitu ya. Jadi saya nothing tulus ya. Semoga kalau ada yang kurang pas bisa dikoreksi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang pembahasan tentang atau tema-tema Al-Quran ini sangat luas ya. Sangat luas, dan para ulama kita juga menyebutkan Al-Quran itu sebagai samudra yang tidak ada tepinya ya. Bahkan bukan Al-Qur'annya yang sebagai samudra ya, tapi setiap ayat itu juga menjadi sebuah samudra. Ketika kita membaca bagaimana Rasulullah SAW ketika membaca satu ayat ya, Aisyah sedang ada di sampingnya, dibaca diulang-ulang, kemudian Aisyah keluar rumah ya untuk sebuah keperluan, balik lagi masih diulang-ulang ayat yang sama gitu. Dan ini juga menjadi sebuah kebiasaan para sahabat ya, ketika mendapati satu ayat dan tidak cukup dibaca sekali, bahkan setiap intonasi, setiap tekanan, setiap pilihan kata, setiap pilihan huruf itu menjadi sebuah keindahan. Nah, Bapak Ibu, karena begitu luasnya ya samudra Al-Quran dan ayat-ayatnya, tentu saja kita juga memahami dari sisi manapun orang itu masuk ya ke alam Al-Quran, maka dia akan menemukan keindahan ini. Ya. Jadi mirip sebagaimana orang yang nyemplung gitu ya, diving ke samudra luas, kemudian begitu naik ke permukaan ya air, kemudian yang didapatnya adalah macam-macam dan beda-beda ya. Ada yang dapat kerang-kerangnya, ada yang mungkin mendapatkan biota lautnya, koralnya atau mutiaranya. Masing-masing ngangkat itu dan takjub ya dengan apa yang didapat. Padahal dia hanya nyemplung, hanya satu area yang sempit,
karena kemampuan yang terbatas dari divingnya, tapi dia kagum gitu. Nah, ternyata Al-Quran juga seperti itu ya. Dan para ulama kita, Masya Allah, dengan pemahaman seperti ini, ya, mereka tidak pernah habis-habisnya untuk menggali keindahan-keindahan Al-Quran ini sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena waktu yang memang sangat berharga dan terbatas, di samping konsentrasi kita juga terbatas, ini mungkin versi icip-icip ya, kita mencoba untuk merasakan kekaguman kepada keindahan Al-Quran ini, dan kita tidak ingin kalah oleh sekumpulan jin yang Allah sebutkan dan Allah kabarkan kepada Rasulullah SAW, karena beliau juga meskipun manusia yang paling mulia, paling dicintai, tapi terhadap yang hal goib itu tertutup, terhijab. Makanya Allah mengabarkan, Qul, katakan, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ini di surat Al-Jin ayat yang pertama, surat ke-72 ya. Katakan olehmu wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku, dikabarkan bahwa sekumpulan jin itu telah menyengaja mendatangi Rasulullah SAW saat beliau baca Quran. Jadi sekumpulan jin ini melakukan sebuah ikhtiar, effort untuk mendatangi secara live bacaan Rasulullah SAW. Dan apa yang terjadi? Ya, mereka mengatakan, "Wah, inna sami'na, sesungguhnya kami mendengar Qur'anan ajaba." Ya, bacaan Quran yang menakjubkan. Nah, ini yang juga ingin kita rasakan meskipun hanya sesaat ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala ya, ketika menyebutkan dalam satu ayat ya tentang penurunan ya Alkitab atau Al-Qur'an di surat Shad ya. Ini tentang pentingnya kita tadabbur ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun. Mubarakun ini barokah ya. Terjemahan gampangnya barokah itu kerja sedikit dapatnya banyak. Itu barokah ya. Lailatul Qadri itu Lailatul Mubarakah ya, malam yang juga disebut dengan mubarak ya. Itu karena barang siapa yang ibadah di malam itu, maka ya ibadahnya dihitung lebih baik daripada 1000 bulan ya, 1000 bulan. Jadi kerja sedikit dapat banyak ya. Nah, ini terjemahan yang ya paling sederhana ya, barokah seperti itu. Jadi kitab yang mubarak, ini kitab yang memberikan kebaikan yang sangat melimpah, ya, tidak tertandingi oleh amalan-amalan yang lain ya. Ketika orang baca satu huruf saja dari Quran, maka balasannya adalah satu kebaikan dikalikan 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Jadi alif lam mim itu ya 3 huruf ya. Jadi kalau baca alif lam mim meskipun kita nggak ngerti, tetap balasannya 1 huruf sama dengan 1 kebaikan dikalikan 10. Jadi begitu diobralnya ya, balasan dari baca Quran ini salah satu makna dari mubarak ya, di samping makna-makna yang tentu lebih luas dari itu. Nah, lihat dabbaru tujuannya supaya ya lihat dabbaru mungkin sedikit bahasa Arab sederhana ya, karena Bapak Ibu Al-Quran itu berbahasa Arab, kita tidak bisa mencukupkan diri dengan terjemahan saja. Jangankan Al-Quran ya, buku-buku yang berbahasa asing ketika diterjemahkan itu kan banyak faktor ya yang membuat si
keindahan ya bahasanya, ya itu menjadi ada penurunan, ya. Apakah gap bahasa, apakah karena kualifikasi si penterjemahnya gitu ya, itu ada penurunan. Ya, bayangkan Al-Quran ini Allah yang menciptakan, ya. Tentu saja kita tidak boleh mencukupkan diri dengan berhenti di terjemahan. Pasti akan banyak yang hilang. Ya. Nah, lihat baru ini kalau kita baca ya Bapak Ibu, sederhana saja. Ya. Salah satu mukjizat Al-Quran itu ketika kita membacanya gampang, berarti maknanya juga seperti itu. Tapi kalau kita bacanya berat gitu ya, berarti ada makna yang juga sesuai dengan bacaan kita saat kita membacanya berat gitu. Ya. Lihat baru ini ada tasydid yang berurutan ya, di huruf dal, di huruf ba. Ya. Padahal aslinya adalah yatadabbaru. Ya. Yatadabbaru. Tapi dihilangkan satu huruf, ya. Hilangkan huruf taknya, jadi masuk ke dal gitu ya. Dan ini jadi lebih berat ya. Artinya ini berarti makna yang diinginkan juga seperti itu, bahwa Allah menginginkan kita semua itu ya liyadabbaru, memperhatikan ayat-ayatnya. Jadi contoh begini ya Bapak Ibu, saya catat sini misalnya alima. Ya. Alima ini artinya mengetahui. Alima mengetahui. Tapi begitu dalam bahasa Arab ditambahi ya ditambahi ada huruf ta di awalnya, ya. Awalnya ta gitu. Jadi begini tulisannya nih, ya. Ya, tulisannya ada tambahan huruf ta, jadi ta'allama ditambah tasydid. Ya. Jadi tadi alima itu mengetahui, ya. Tapi begitu ada tambahan huruf dan tasydid, maka maknanya menjadi mempelajari, ya. Mengetahui lebih dalam, itu ta'allama. Ya. Nah itu dengan pola seperti itu ketika kita baca ya, dabbaru, ya, lihat dabbaru, berarti ini juga ya memperhatikan, memikirkan, mempertimbangkan dengan lebih mendalam. Ya. Nah, jadi di ayat ini memang Al-Quran itu Allah inginkan bukan sekedar dibaca, ya, bukan sekedar diakrabi, dihafal, tapi juga menjadi bahan untuk berpikir, jadi bahan untuk refleksi, jadi bahan untuk mencari inspirasi dan solusi dan selanjutnya ya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Allah ya, dengan Al-Quran itu tidak sekedar menghendaki kita untuk knowing ya, mengetahui. Ya, tapi juga Allah menginginkan kita sampai pada deep thinking ya. Jadi sampai memikirkan secara mendalam ya. Karena tadi saya katakan ada begini ya, Bapak Ibu. Dal ba ro. Ya. Ini kalau kita baca normal gitu ya. Begini ya. Itu artinya dabbaro ini artinya memikirkan, mempertimbangkan baik buruk akibatnya. Itu dabbaro ya. Dabbaro. Tapi begitu ada tambahan ta di depannya, jadi tadabbaro. Iya, bacaannya lebih panjang Bapak Ibu. Berarti juga memikirkannya lebih panjang, lebih mendalam gitu. Itu kerennya bahasa Arab ya. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadisnya, ya, khairukum, ya, sebaik-baik kalian adalah yang ta'allam. Khairukum man ta'allamal Quran. Ta'allam itu mempelajari ya, lebih mendalam. Bukan sekedar mengetahui saja. Mengetahui dong. Iya, ya, tadabbaro ini berarti lebih dalam lagi dari mempertimbangkan, memikirkan. Ya. Nah, kalau kita baca di awal-awal surat Al-Baqarah ya, itu ada 2 penyakit yang disebutkan ya.
yang mengakibatkan orang itu jadi munafik. Ya. Pertama adalah la ya'lamun, nggak mengetahui. Yang kedua la yash'urun, nggak ngerasa, nggak ngeh gitu. Ya, kenapa berbuat itu? Ya, nggak mengetahui. Kenapa berbuat itu? Nggak sadar, nggak ngeh gitu ya, nggak ngerasa. Nah, Al-Quran lebih daripada itu menginginkan kita tidak hanya ya, terhindar dari la ya'lamun, terhindar dari la yash'urun, tapi juga Al-Quran ingin kita supaya melakukan pemikiran-pemikiran yang lebih mendalam terhadap ayat-ayat yang kita baca. Bagi Allah yang kita yakini kekuasaannya, gampang sekali menurunkan Al-Quran itu sekaligus. Dan memang Al-Quran dari Lauh Mahfud di sisi Allah ya, sudah jadi 30 juz semuanya, diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah, ya, ke langit dunia. Itu diturunkan semuanya sekaligus. Ya. Sedangkan dari langit dunia kepada baginda Rasulullah SAW itu turunnya kan dicicil gitu. Sedikit demi sedikit, ada 5 ayat, ada 10 ayat, ada jelek 1 surat gitu ya, dicicil. Ya. Supaya apa? Ada proses di situ, ya, proses dibaca, proses diakrabi, kemudian juga internalisasi, ya, proses internalisasi ayat-ayat yang itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di ayat yang lain kita juga akan baca ya tentang kenapa sih Allah menginginkan kita tadabbur ya. Tadabbur itu ya dubur ya, punten ya. Dubur itu memang dari bahasa Arab ya. Ya, dubur itu sesuatu yang ada di belakang ya, dubur itu. Dan selalu nempel ngikut gitu. Jadi tadabbur itu membaca dan ada dampak ikutan. Ya, itu tadabbur ya. Membaca dan ada dampak ikutannya. Nah, di dalam seluruh Al-Qur'an ajakan untuk tadabbur itu nggak banyak, bahkan hanya 2 ayat. Hanya ada 2 ayat. Dengan pertanyaan ya, kalimatnya kalimat bertanya gitu ya. Afala yatadabbarunal Qur'an. Ini ada 2 ayat. Pertama di surat An-Nisa ya, ayat 82 ya. Dan yang kedua adalah di surat Muhammad ayat 24. Ya. Afala yatadabbarunal Qur'an. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Ya? Tidak refleksi, tidak baca lebih mendalam ya, terhadap Al-Qur'an. Nah, uniknya di surat An-Nisa ayat 82 ini ya, kalau kita baca beberapa ayat sebelum dan sesudahnya ya, ayat 82 ini jadi salah satu mukjizat Al-Qur'an ya tentang positioning ayat, positioning surat ya. Kenapa sih ada ayat seolah-olah nggak nyambung temanya gitu ya, nyempil gitu kayak sisipan gitu. Ya. Misalnya di rangkaian ayat-ayat puasa dari Al-Baqarah 183 sampai 187 ya. Itu di 186-nya ada ayat informasi tentang Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka aku dekat. Ini kan seolah-olah nggak nyambung dengan ayat puasa gitu ya. Tapi justru itu hebatnya Allah. Ya, ini sangat berkaitan erat. Bahwa kedekatan Allah itu sangat ditentukan dengan ketaatan dan ibadah hambanya. Semakin banyak ketaatan, semakin banyak ibadah, maka Allah semakin dekat. Nah itu. Ya. Kita yang awam kadang-kadang bingung ya. Ya naon, kenapa ya? Apa hubungannya dari kisah, misalnya kisah Musa, belum selesai kisah Musa, pindah gitu. Pindah ke kisah Nabi Adam, pindah ke kisah Nabi Nuh gitu. Belum selesai gitu. Apa gitu ya maksudnya. Nah, ini yang juga para ulama menulis berjilid-jilid ya tentang korelasi ayat, korelasi surat ya, banyak sekali. Nah, di surat An-Nisa ya, ini ayat 82 tentang teguran ya. Kenapa sih nggak
berkunjung untuk tadabur ya kepada Quran. Ayat 82 ya. Di ayat sebelumnya ya, kalau tidak salah di ayat 76 ya. Ya. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah. Dalam tanda petik ini ayatnya tentang jihad. Ayat 76-nya ya. Kemudian setelah ayat 82 ya, itu ayat 84 ya, 84. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak wa haridil mu'minin. Ya, dan berjuanglah kamu di jalan Allah. Ini juga sama tentang kesungguhan sampai pada puncaknya kesungguhan, kesiapan untuk membela agama Allah, kesiapan untuk berkorban di jalan Allah. Nah, jadi ayat ini, ya, ayat yang ke-82 ini ada di tengah-tengah ayat-ayat tentang perjuangan. Ya. Maksudnya apa? Jadi tadabbur Quran itu adalah sebuah energi. Ya, energi untuk taat, ibadah kepada Allah, sampai ketika diminta berkorban, ya, hartanya, jiwanya, itu siap. Ya. Energinya dari ini, tadabbur Quran. Ya, itu sisipannya di situ. Keren banget Allah. Begitu juga di surat Muhammad. Ya, surat Muhammad itu ayatnya 40-an, saya lupa ya, 40-an. Kemudian surat Muhammad itu juga dikenal dengan nama lain. Suratnya itu adalah surat Al-Qital. Surat Al-Qital. Kita tahu semua Al-Qital ini ya Bapak Ibu ya. Artinya adalah perang Al-Qital. Jadi surat perang ini. Jadi dari awal tuh sudah intonasinya ya apa cepat ya. Ya apa si rhyme ya kalau istilah puisi itu ya. Beat ya, beat demi beatnya itu cepat banget dan itu menunjukkan kesigapan ya ketika orang-orang beriman itu diajak untuk berperang. Ya. Wa idza laqitumul ladina kafaru fadarbar riqab misalnya seperti itu ya. Kalau ketemu di medan perang dengan orang-orang kafir musuh maka jangan ragu ya. Jangan ragu untuk melawannya ya. Nah, di tengah-tengah surat Al-Qital itu ada afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Ya, ada ini. Ya. Nah, inilah yang menunjukkan juga ya energi untuk melanjutkan ya ketaatan kepada Allah sampai terus meningkat itu ada di tadabbur Quran. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, pertanyaan kita selanjutnya adalah bagaimana caranya atau langkah-langkah ya untuk sampai pada tadabbur Quran. Ya, ini tentu saja proses yang panjang. Ya. Rasulullah sebelum menerima tambahan ayat Quran sebagai sebuah persiapan, ya, pernah Allah mewajibkan beliau dan para sahabatnya kaum muslimin saat itu untuk meningkatkan ibadah, khususnya sholat tahajud, itu sampai wajib ya status sholat tahajudnya itu. Ya, berapa lama? Setahun penuh. Setahun penuh ya sampai bengkak-bengkak. Ya. Karena yang diminta itu sepanjang malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, ya, bangunlah di malam hari, sholat, ibadah, kecuali sedikit yang dipakai untuk istirahat. Nah, itu dilakukan selama setahun penuh ya, untuk sebuah persiapan menerima apa? Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu qaulan, perkataan, sakilan berat. Perkataan yang berat. Jadi wajar kalau ya siapapun ya diajak kemudian di situ ada Quran ya, itu berat. Itu horor ya.
Bisa horoream gitu ya, bisa horor takut gitu. Ya itu kabarnya kalau di desa-desa itu kalau pengajiannya disuruh baca satu-satu, wah itu nggak akan rame ya, bahkan Apa ditinggalkan ya. dapat misalnya Nah, kita bisa stop sampai Selasa nggak, itu perkiraan baru pasang Selasa, apa dapat yang mesti di. Oke. Nah, maka salah satu langkahnya untuk bisa tadabbur Quran itu mau tidak mau kita mengambil apa yang Allah jelaskan ya, di salah satu surat, surat Fussilat ayat ketiga, ya. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumi ya'lamun. Kitab yang fussilat itu dijelaskan. Ini Bapak Ibu kita baca ada tasydid ya. Ini saya sambil iseng-iseng tapi kaidahnya insya Allah ya, bahwa ketika kita menemukan ada huruf yang diulang ya, atau ada kata yang diulang ya, maka ini menunjukkan tindakannya juga tidak hanya sekali tapi berulang-ulang ya, berulang-ulang ya. Nazzala, ada tasydid di situ, nazzala artinya menurunkan, menurunkannya berulang-ulang, nazzala berulang-ulang ya. Nah di sini juga sama, fussilat berarti ini kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya dan nanti penjelasan ayat itu akan diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Ada sesuatu yang baru gitu maksudnya. Kitabun khalid wa ataun mutajaddid. Kitabnya itu nggak berubah. Ayat-ayat Qur'annya nggak berubah semenjak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai nanti hari kiamat nggak berubah ayatnya. Satu huruf pun, satu harokat pun nggak berubah. Tetapi karena fusilat, berarti nanti akan diberikan ya, penjelasan yang baru, penjelasan tambahan sesuai dengan kondisi kedisinian kekinian umat Islam itu. Fusilat. Gitu ya. Nah dengan apa ya, bisa dijelaskannya, bisa mendapatkan penjelasan-penjelasan itu? Qur'anan Arabiyan. Nah ini harus dengan bahasa Arab. Ya, harus dengan bahasa Arab. Memang kita bisa ya, kita baca dengan terjemahan, kita baca juga penjelasan guru-guru kita, para ulama ya. Sekarang gampang ya di YouTube dan sebagainya. Ya, tapi ini menjadi sebuah PR ya, bagaimana tingkat urgensi kita terhadap Al-Qur'an yang sudah kita baca, alhamdulillah, sudah kita akrabi, kita pahami ya, coba kita kaji gitu. Tapi bagaimana bahasa Arab aslinya itu yang akan membuat penjelasan-penjelasan yang tidak akan ada habis-habisnya. Inspirasi yang tidak akan ada pernah habis-habisnya. Arabian. Nah ini ketika kita meyakini dan kita meminta kepada Allah ya, bahwa kita kepengen ya Allah ya, ingat janji Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan ya Al-Qur'an itu untuk apapun gitu. Ya, masalahnya mau nggak gitu ya, tinggal maunya aja gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan coba lihat itu tadi tentang tadabbur ya. Berikutnya bagaimana tentang contoh-contoh ya tentang kemujizatan Al-Qur'an. Sebelumnya kita lihat secara sejarah ya, bahwa Allah memberikan kepada Nabi dan Rasul itu dua hal. Kepada Nabi dan Rasul dua hal. Ada yang dikasih dua-duanya, ada yang salah satunya ya. Apa itu? Yang pertama adalah message, pesan, petunjuk, pedoman, syariat, regulasi, ya, aturan-aturan tentang akidah, tentang ibadah, ya, tentang muamalah, ya, bagaimana beribadah kepada Allah, mengenalkan siapa Allah. Ya. Itu diturunkan, diberikan, ya, itu pesan yang biasanya dalam bentuk kitab. Ya, dalam bentuk kitab. Yang kita kenal ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Gitu. Ya. Nah, yang kedua, Allah juga memberikan kepada Nabi dan Rasul itu adalah miracle atau mukjizat.
Tujuannya apa? Untuk mendukung pesan itu, mendukung kitab yang Allah turunkan sebagai sebuah aturan pedoman hidup, didukung dengan mukjizat. Nah, namun di samping itu, tujuan mukjizat juga itu untuk menundukkan orang-orang yang tidak mau taat, tidak mau beriman terhadap nabi yang diutus kepada mereka. Maka diberikanlah mukjizat. Sesuatu yang di luar logika manusia, hanya Allah yang mampu memberikannya. Maka kita mengenal mukjizat Nabi Musa. Tongkatnya bisa berubah jadi ular beneran. Kita tahu sejarah para penyihir Firaun langsung beriman gara-gara, langsung tunduk gara-gara menyaksikan mukjizat itu. Mukjizat itu membuat mereka tunduk dan beriman. Juga Nabi Musa itu juga bisa membelah lautan, tongkatnya membelah lautan. Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang mati, bisa menciptakan seekor burung gitu ya. Itu semua mukjizat-mukjizat yang Allah berikan secara terpisah. Ya. Pesan dengan mukjizatnya itu diberikan terpisah. Dan mukjizat itu bentuknya adalah visual. Bentuknya visual. Jadi kebayang ya, visual bentuknya. Dan kalau kita lihat bagaimana Al-Quran yang juga Allah turunkan kepada Nabi yang terakhir, ini adalah message, pesan, sekaligus mukjizat. Jadi dalam pemberian Allah kepada Nabi yang terakhir, itu dua pemberian ini disatukan. Antara pesan dan mukjizatnya disatukan, yaitu dalam Al-Quran. Nah, ini yang hebatnya ya. Dan mukjizat Al-Quran itu bersifat audio gitu. Ya, bukan visual ya. Kenapa bisa begitu gitu ya? Justru ini supaya lebih langgeng, timeless gitu. Bisa kebayang kalau katakanlah kita semua menyaksikan mukjizat Nabi Musa ketika beliau membelah lautan saat dikejar Firaun. Kita yang menyaksikan langsung itu terkagum-kagum dan semakin yakin bahwa Musa ini Nabi Allah. Nggak akan berani macam-macam gitu. Nabi Allah, karena menyaksikan langsung. Anak keturunan kita tidak menyaksikan mukjizat itu. Dan kita ceritakan gitu. Sini nak. Ya, Bapak mau cerita nih. Oh, ini hebat banget ya. Ya, apa bah cerita apa? Nabi Musa itu mukjizatnya seperti ini gitu. Cerita pertama mungkin menakjubkan buat mereka yang mendengar ceritanya. Tahun depan ngumpul-ngumpul lagi ya. Ngumpul-ngumpul lagi diceritakan lagi itu. Sini ya Abah mau cerita gitu. Ya, cerita apa, Bah? Nabi Musa. Wah, udah basi ya dia. Udah basi gitu. Cerita ketiga, keempat udah nggak ngefek gitu ya, udah tahu ceritanya. Nah, beda dengan mukjizat dalam bentuk audio, yang ini akan langgeng, ya, daya jangkaunya sampai nanti hari kiamat. Siapa yang membaca, bacaannya dengan penuh penghayatan, penuh tadabbur, maka akan memberikan efek. Ya. Nah, ini Al-Quran. Nah, masalahnya Bapak Ibu, mukjizat itu tadi fungsinya untuk menundukkan. Maka ketika kita belajar Al-Quran, itu yang kita pelajari yang mana gitu. Biasanya kita masih di sini. Ini saja enggak ya seperti TA ya, teangges-angges gitu ya. Kita mempelajari message dari Al-Quran saja itu teangges-angges, enggak ada habis-habisnya gitu. Ya, belum lagi kita menjadi PR kita juga untuk mengungkap sisi mukjizat dari Al-Quran itu sendiri. Kita mendengar kisah seorang yang diwanti-wanti ya saat akan melakukan ibadah haji datang ke Mekah, dia masih belum beragama Islam. Hati-hati ya, nanti kalau kamu tawaf ya di Ka'bah itu harus ditutup telinganya gitu. Kenapa gitu? Karena ada tukang sihir yang bisa membuat keluarga itu berpisah gitu ya.
cukup karena dibacakan ya sihir-sihirnya gitu. Ya. Nah, dia ternyata ya, setelah dia mengikuti nasihat itu, dia tawaf, dia melihat itu, ini ada orang yang sedang dikerumuni, ada sedang kayaknya aku ini kan orang terpelajar gitu. Gampang terpengaruh dengan begitu saja gitu. Dibuka itu, tutup telinganya itu dibuka. Nah, ternyata Rasulullah sedang membacakan ayat Quran dan disitulah dia kemudian masuk Islam. Nah, ini mukjizat Al-Quran itu secara pendengaran ya. Dan ini awet sampai nanti. Ya, di sosmed juga kita banyak ya melihat eksperimen sosial. Ya. Orang yang tidak tahu Islam, tidak tahu Quran, kemudian diperdengarkan ya bacaan Quran dan minta responnya seperti apa. Gitu. Dan mereka mengatakan ya ini membuat kedamaian, ketenangan. Saya nggak ngerti, tapi seperti itu yang dirasakan. Padahal nggak ngerti. Gitu. Ya. Nah, ini semoga jadi penyemangat buat kita ya, untuk mengungkap sisi-sisi mukjizat Al-Quran. Ya, karena di situ akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan hidayah. Ya. Jadi sekumpulan jin yang kita ceritakan di awal tadi, mereka mendatangi secara live ya, menonton, menyaksikan, mendengarkan bacaan Quran dari Rasulullah SAW dan mengatakan, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Wah, ini bacaan yang menakjubkan gitu ya. Wow gitu istilahnya. Nah, setelah mereka mengatakan ini menakjubkan, maka ayat berikutnya adalah Yahdi ila rusydi fa'amanna bi. Kitab ini memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kekaguman kita terhadap mukjizat itu akan membuat kita semakin tunduk kepada Allah dan disitulah hidayah akan ditambah. Dan uniknya lagi, hidayah yang disebutkan di ayat ini itu bukan hidayah taufik, bukan hidayah taufik, tapi hidayah ar-rusyd. Ar-rusydu itu hidayah untuk melakukan action. Jadi kekuatan pertolongan untuk melakukan sebuah amal itu ar-rusydu. Beda dengan taufik, yaitu knowing saja, ya, tambahan ilmu, inspirasi gitu. Tapi untuk mengamalkannya itu butuh hidayah lagi gitu. Ya. Semua kita tahu keutamaan sholat di awal waktu, ya, tahu itu sudah dapat hidayah taufik. Ya. Tapi untuk bisa mengamalkannya itu butuh hidayah lagi. Ya. Kita tahu ya sholat tahajud itu bagus ya, berikan tambahan-tambahan kemuliaan. Ya. Ya. Itu hidayah taufik. Ya. Tapi untuk sampai pada actionnya butuh hidayah lagi. Gitu. Itulah hidayah ar-rusydi. Ya. Nah ini nyambung dengan tadi bahwa tadabbur Quran memberikan energi untuk berjuang. Ya. Nah, di sini juga sama, ya. Bahwa ketika mendengarkan bacaan Quran, maka ditambah hidayah untuk beraksi beramal. Ya. Hidayah rusydi. Ya. Ini sedikit tambahan, sedikit banget lah ini ya. Di sini ada istama'a, ya. Kemudian ada sami'a di sini ya. Ini juga sama Bapak Ibu. Istama'a itu terjemahannya mendengarkan, sami'a juga mendengarkan. Tapi istama'a ini lebih panjang tulisannya. Ya, ada tambahan alif, ada tambahan ta di tengahnya. Ada tambahan ini. Berarti artinya di sini ya, mendengarkan dengan ya, tambahan konsentrasi, mendengarkan dengan menambah effort, ya, itu istama. Jadi sekumpulan jin ini menyengaja dan itu berat ya, untuk mengagendakan datang menyimak bacaan Quran itu istama, berat banget. Ya, ada kajian, apa isinya? Pembahasan ayat Quran, waduh. Apa yang dibahas misalnya? Kulhu, wah kita kan sudah pernah bahas yang itu ya. Nah hati-hati Allah menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ya,
Ya, ketika ada ungkapan wa idza tutla alaihim ayatuna, ketika dibacakan ayat-ayat kami ya, kepada mereka, maka mereka mengatakan qalu qad sami'na. Yang gini sudah pernah dengar kita gitu. Itu Allah ya. Nah, istama'a itu butuh ya dipaksa dulu. Allah mempaksakan gitu ya. Setelah berulang-ulang melakukan proses ya, memaksakan diri itu, barulah nanti menghasilkan sami'a, bacaannya lebih pendek, ya. Berarti ini lebih ringan dan bisa menikmati gitu. Ya, ini masya Allah ya. Jadi memang untuk Quran itu sebelum bisa ringan menikmati, memang harus ada upaya-upaya dipaksa dulu, berat dulu ya, istama'a dulu, baru sami'a. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan coba masuk ke contoh-contoh bagaimana akurasi ya, pilihan kosakata, karena banyak sekali ya tema-tema mujizat Al-Quran itu. Ya. Kita coba ambil dari sisi pemilihan kosakata oleh Allah. Ya. Yang seringkali dalam terjemahan ini kita nggak dapat gitu ya, nggak muncul gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada kosakata memilih ya, yang dalam bahasa Arab itu ada 3 pilihan kosakata untuk menyebutkan memilih. Ya, ada 3 di sini. Pertama ikhtiar. Nah, ini kan sudah biasa kita sebutkan dalam keseharian kita. Ikhtiar itu terkait dengan khair. Ya. Ikhtiar itu khair. Ya, mencari sesuatu yang baik ya, itu ikhtiar. Yang kedua adalah istifa. Ya. Istifa ini memilih sesuatu yang betul-betul pilihan pribadi dan tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain atau faktor luar. Memilih sesuatu, pokoknya hoyong we gitu, pokoknya pengennya gitu. Ya, nggak tahu pokoknya ya cocoknya yang ini gitu. Ya, meskipun dipengaruhi dia tidak bergeming gitu. Ya, itu namanya istifa. Ya, istofa, yastofi, istifa. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika memilih sesuatu berdasarkan kualifikasi. Ya. Biasanya kalau memilih seorang karyawan gitu ya, itu kan biasanya open recruitment, kemudian ada kualifikasi yang diminta. Ya. Nah, itu namanya ijtiba. Ya. Sekali lagi ya, jadi ini perbedaan kosakata yang artinya sama-sama memilih. Itu. Ya. Ikhtiar, istifa dengan ijtiba. Nah, kita lihat ya bagaimana Allah dalam konsistensinya menggunakan ya, kosakata ini. Karena waktu yang terbatas, kita coba langsung ke sini. Di misalnya ya, atau sebelumnya di ayat-ayat yang lain ya, sebelum ke sini saya pengantar dulu. Ketika Nabi Musa itu memilih 70 orang ya, dari kaumnya untuk bertobat kepada Allah. Ya. Itu dengan menggunakan ikhtiar. Ya. Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan. Ya, Nabi Musa memilih 70 orang. Itu dengan ikhtiar gitu ya. Kemudian ketika Allah menyebutkan Allah memilih Maryam, ya, itu disebutkan di surat Ali Imran. Ya, ketika malaikat Jibril datang kepada Maryam dan mengabarkan Maryam itu akan hamil tanpa adanya suami, ya, maka malaikat Jibril mengatakan, ya Maryamu, innallaha istofaki. Ini yang dipakai. Ya. Istifa. Innallaha istofaki. Sesungguhnya Allah telah memilih kamu. Nah ini, karena Allah yang memilih sendiri, maka untuk kasus istofa ini, itu nggak layak. Ya, kita mempertanyakan kepada Allah, kenapa sih Allah menimpakan kepada saya? Gitu. Itu nggak layak mempertanyakan begitu. Ya.
Karena Allah yang sudah menentukan, ya sudah kita terima saja untuk sebuah hikmah. Ya. Nah, itu istofa. Begitu juga ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, itu di surat An-Nahl ya, surat ke-16 ya. Bagaimana Ibrahim itu luar biasa kualifikasinya ya, sehingga menjadi bapak para nabi ya, bapak para nabi ya. Karena ujian-ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan semuanya lulus dengan cum laude. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Itu cum laude itu. Ya. Nah, disebutkan di surat An-Nahl ayat 120 dan 121 ya. Inna Ibrahim kana ummatan qanital lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ibrahim itu seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Syakira li an'umi, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, ijtabahu. Allah telah memilihnya, ijtabahu. Jadi di sini ya, kenapa Allah memilih Nabi Ibrahim? Karena ada kualifikasi. Sesuai dengan kualifikasi yang diminta. Itu ijtaba. Itu ijtaba. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke ayat yang jadi contoh kita di sini. Di surat Al-Hajj, ya, halaman terakhir, ayat 75 dan 78. Itu ada Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dengan menggunakan yastafi, ya, memilih utusan-utusannya dari kalangan malaikat dan juga manusia. Karena Allah yang memilih, ya, maka nggak bisa diganggu-gugat, nggak bisa dipertanyakan. Ya, termasuk Bani Israel kan. Ya. Wah, ini kok Nabi yang terakhir bukan dari garis keturunan mereka gitu. Ini pasti salah alamat nih malaikat Jibril nih gitu. Jadilah dimusuhi ya malaikat Jibril. Nah, ayatnya mengatakan begitu. Nah, nggak boleh. Ya. Karena yastofi. Ya. Allah yastofi. Memilih sesuai dengan preferensi Allah sendiri. Kemudian di ayat 78, wajahidu fillahi haqqa jihad. Kita diperintahkan untuk ya, berjuang di jalan Allah sesuai dengan ya, jihad yang sebenar-benarnya, haqqa jihadi. Ya, ini jangankan diajak berjihad ya, kita diajak diperintahkan bersyukur saja. Itu kan ayatnya mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kamu menghitung satu kenikmatan Allah, itu ya akan mampu gitu ya. Bayangkan satu kenikmatan saja dihitung, kita nggak akan mampu menghitung. Kenikmatan mata gitu ya, dari lahir sampai sekarang bisa melihat berbagai macam kenikmatan, keindahan, ya pemandangan alam dan sebagainya ya. Itu kan nikmat yang luar biasa ya. Ya. Bagaimana dengan haqqo jihadi? Ya, diperintah bersyukur dengan sebenar-benar syukur yang layak bagi Allah gitu. Nah, kita kan nggak mampu itu. Jadi di sini kita dibuat jadi down ya. Ya Allah, kita ini nggak mampu ya untuk memberikan hak-hak Allah itu kita nggak mampu. Ya, kita jadi under capacity di sini gitu ya, nggak punya kemampuan. Tapi kemudian ya, Allah menyebutkan huwa ijtabakum. Ya, huwa ijtabakum. Dia Allah memilih kalian. Memilih kalian. Tapi sekarang ya, kosakata yang dipakai itu adalah ijtaba. Ijtaba itu berarti apa? Ini bicara tentang ya, kualifikasi. Ya. Perhatikan bahwa kita ketika baca sampai wajahidu fillahi haqqa jihadi, kita sudah down gitu ya. Udah kita nyerah deh. Kita nggak sanggup gitu. Tapi kemudian Allah menghibur kita bahwa kamu tuh punya kualifikasi loh. Kamu tuh mampu loh. Ya. Kita nggak kenal kemampuan kita, tapi Allah yakin dan Allah tahu bahwa kita ini punya kualifikasi. Huwa ijtabakum. Masya Allah ya. Ya, jadi
nggak boleh kita menyia-nyiakan ya kesempatan yang Allah berikan, ya karunia kehidupan, karunia kemampuan, potensi yang luar biasa banyaknya gitu. Ya, ijtabakum, huwa ijtabakum. Ya. Meskipun nanti ayat berikutnya wama ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan dalam urusan agama itu haraj. Haraj ini gangguan yang sekecil apapun gitu. Ya. Misalnya kita sedang tidur-tiduran gitu ya. Tidur-tiduran, tiba-tiba ada lewat pakai speaker keras gitu ya. Tukang tahu bulat gitu. Tahu bulat. Nah, itu haraj namanya, itu haraj ya. Bukan ngetok pintu ya, tapi lewat gitu ya. Gitu. Nah, ini contoh haraj ya. Gangguan sekecil apapun itu namanya haraj. Nah, dalam agama ini Allah tidak menjadikan sesuatu yang berat ya, sekecil apapun itu. Kesempitan sekecil apapun. Ya, ini bagaimana penggunaan kosakata yang sangat presisi, sangat tepat dalam membuat pesan-pesan tambahan ya, bukan sekedar memilih, tapi juga Allah meyakinkan kita kamu bisa loh, kamu punya potensi loh gitu. Kamu punya potensi. Ini Bang Andri menjadi pakar di talent mapping itu pasti senang banget ya dengan bagaimana menganalisa kemampuan-kemampuan orang ya dengan tentu saja variatif ya Allah berikan talenta yang berbeda-beda. Ada orang yang pintar ngomong tapi suruh ngitung duit dia angkat tangan, hancur nanti. Nah ini, ini sebenarnya yang nyangkut pesanan ya. Ukraina Rusia, tapi nanti deh. Terakhir ya Bapak Ibu, terakhir ini satu lagi contoh penggunaan kosakata. Ya. Kita kenal ada kolbun, itu diterjemahkan dengan hati, fuad juga hati, lub juga hati, ya. Albab itu ya, ulul albab. Nah kita lihat penggunaan kolbun dan fuad. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kolbun itu adalah hati dalam situasi yang normal. Situasi yang netral, normal itu disebut dengan kolb. Jadi dia gampang berbolak-balik. Sesuai dengan namanya ya. Kolbun itu sesuatu yang gampang bolak-balik. Nah, sedangkan fuad ini kalau kita baca bagaimana kebiasaan orang Arab menggunakan ya, kosakata ini, biasanya mereka pakai untuk roasting. Ya, ini kalau yang senang kopi ya, roasting sendiri ya, itu namanya fuadi, memanggang gitu. Ya, faada al-lahma finnari. Itu istilah Arabiknya ya, contoh dalam kalimatnya. Ya, faada lahma finnari. Jadi daging dia memanggang daging di atas api. Ya. Faada ya, fuad. Jadi fuad itu kondisi hati di mana dalam situasi yang ekstrim, ya. Apakah dalam kondisi sedih, kondisi marah, gitu ya, kondisi apapun gitu ya, cinta banget gitu ya, itu maka si hatinya itu disebut sebagai fuad, ya, disebut sebagai fuad. Ya. Nah situasi yang tidak normal ya, yang ekstrim. Gitu. Nah contohnya dalam kasus Nabi Musa, ketika ibunda Musa melemparkan bayi Musa itu ke Sungai Nil. Setelah dilemparkan, maka baru sadar itu ibunda Musa itu ya. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigo. Jadi tiba-tiba seorang ibu itu kan ya kalau kehilangan anaknya ya mungkin beda dengan bapak-bapak ya. Seorang ibu kalau sedang di pasar gitu ya, anaknya tadinya gantel gitu ya, megangin roknya gitu ya. Tiba-tiba hilang, tidak ada pegangan lagi di rok si ibunya itu gitu. Maka hitungan detik pasti menjerit histeris gitu si ibu itu. Wah, anakku kemana gitu ya. Pasti nyari gitu ya. Tapi kalau si bapak biasa nyantai. Paling juga ke toilet, paling juga ke toko mainan gitu ya. Tapi kalau ibu itu pasti wah. Nah, itu fuad. Disebutnya bukan kolbun lagi tapi fuad. Fuadu ummi Musa farigo. Masya Allah ya, ini Allah menyebutnya fuad. Jadi
kadang-kadang atau seringkali ya, ketika kondisi hati itu dalam misalnya marah banget ya, kan ada tindakan-tindakan yang kita itu ya gara-gara fuad ya, marah meledak gitu ya, marah meledak. Ya. Ada yang kondisi sedih banget gitu, ya itu bisa jadi dipanggil-panggil oleh orang tuanya juga nggak jawab gitu, dalam kondisi sedih banget gitu, macam-macam ya kita ngalami ya, sedih banget, marah banget, itu fuad. Maka ketika kita baca di surat Al-Isra, ini di bawahnya, ya, bahwa Allah mengatakan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fuad. Ini hati di sini. Fuad. Ya. Bukan kolbun dan fuad. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Masya Allah. Jadi kita nggak bisa mengelak dengan alasan kita ya sedang marah banget. Ya, sebetulnya kita tidak bermaksud begitu gitu. Itu gak lepas ya, itu sudah terrecord oleh Allah, tercatat, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, sedang sedih banget kita nyuekin orang tua karena sedang fuad ya, itu fuad saya gitu, bukan aslinya saya. Nah itu tetap sudah terrecord, sudah tercatat, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, inilah barangkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf jika kepanjangan ya, apa yang bisa kita cicipi ya, sedikit saja dari tetesan air samudra Al-Quran, ya, semoga membuat kita ya ikut dengan rombongan jin itu mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba, dan menggerakkan kita untuk melakukan action ya, yahdi ila rusdi ya. Semoga ada follow up yang membuat kita semakin kepengen dengan Al-Quran, dan Allah menolong kita semua. Baik, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.